Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqi wa sadadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku di Bank Muamalat Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita tidak dapat melaksanakan kajian tatap muka seperti biasa di Masjid Al-Muamalah lantai 20 Muamalat Tower, kita tetap bisa berjumpa dengan kemudahan teknologi. Insya Allah, Allah tetap jadikan ini sebagai tabungan pahala bagi kita serta amalan, karena rasa ingin tahu kita mendalami agama ini, ingin mengenal Allah lebih jauh lagi. Saudara, ada satu amalan yang mungkin bagi sebagian orang terganggu jika wabah virus corona COVID-19 ini masih terus menimpa masyarakat bumi, yaitu ibadah silaturahim. Maka pada kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama berbicara tentang amalan yang sangat mulia, silaturahim. Perhatikan ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang suka, Masya Allah, lihat hadisnya, siapa yang suka Allah lapangkan rizkinya dan Allah panjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturahim. Jadi Rasulullah menjanjikan, manusia yang paling jujur di atas muka bumi ini menjanjikan orang yang menghubungkan silaturahim pasti akan mendapat dua kebaikan. Satu, Allah tambah rizkinya. Yang kedua, Allah panjangkan umurnya. Para ulama memiliki dua penafsiran yang berbeda tentang hal ini. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah Allah benar-benar menambah rizki. Jadi dari yang sebelumnya ketika manusia berada dalam kandungan ibunya, berusia 120 hari di dalam kandungan ibunya, Allah sudah catat rizkinya. Tetapi kemudian catatan itu dianulir, diganti dengan ketentuan baru dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Ini tidak sulit sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Tidak sulit sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Allah berfirman, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu umul kitab." Allah dapat menghapus segala sesuatu yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Allah juga dapat membuat ketentuan baru di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah melakukan apa saja. Wa 'indahu umul kitab, dialah pemilik, penguasa penuh dari catatan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Ada juga ulama yang berpendapat yang dimaksudkan dengan meluaskan rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberinya keberkahan dalam hidup. Jadi bukan tentang angka, tapi ini tentang nilai. Kenapa silaturahim ini dapat memperluas rezeki? Kita melihat dalam kacamata manusia saja, kita akan lihat bagaimana dari silaturahim seorang saling berhubungan, saling bercerita, saling berbagi informasi. Ini kan pasti tentu saja akan menambah jalan-jalan rezeki dalam hitungan manusia. Mana yang bisa disinergikan, bagaimana membaca pasar lebih luas, bagaimana menjaring konsumen yang lebih banyak, bagaimana berbicara tentang kompetitor yang lebih terpadu. Ini dari mana? Dari silaturahim semuanya sebenarnya. Yang kedua adalah memperpanjang umur. Kenapa bisa begitu? Karena coba kita lihat silaturahim, kita sama-sama melihat pada kesempatan ini silaturahim sebagai sebuah industri kebaikan. Artinya apa? Artinya dia satu kebaikan yang menciptakan banyak kebaikan-kebaikan. Jadi dia seperti industri hulu yang kemudian banyak sekali hilirnya. Ketika seorang melakukan silaturahim pada beberapa detik pertama saja dalam hidupnya, dia sudah melakukan banyak sekali kebaikan. Yang pertama adalah begitu berjumpa, berhadap-hadapan wajah, dia memberikan wajah yang berseri kepada saudaranya. Itu adalah sedekah, itu adalah kebaikan. Nabi bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan kamu meremehkan satu kebaikan walaupun hanya karena engkau menghadap saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri. Jadi memberikan energi positif kepada seorang. Ini ternyata berimbas baik dalam kehidupan orang lain. Nah, yang kedua adalah tersenyum, ya.
tabassumika fi wajhi akhika sadaqah, kata Nabi. Tersenyum di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Ini juga kebaikan. Coba beberapa detik baru berlalu ketika berjumpa, memberi wajah ceria, memberikan energi positif, lalu kemudian tersenyum, lalu kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan doa yang luar biasa. Dalam salam ini terkandung 3 elemen penting yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama adalah elemen salam, artinya kedamaian, keharmonisan. Kenapa begitu? Karena dalam hidup ini, sekalipun seseorang memiliki resource yang sangat banyak, tapi dia tidak bisa synchronizing dalam kehidupannya. Bagaimana mengkapitalisasi itu, bagaimana memanfaatkannya, bagaimana membuat jiwanya tenang dengan apa yang telah dia miliki. Ini kan satu cara yang berbeda. Tapi ketika diucapkan assalamualaikum, kita berdoa, ada kedamaian, keharmonisan, sakinah, tumanina, sa'adah, semua palet-palet kebahagiaan berkumpul pada makna assalam. Nah, karena itu Allah juga assalam. Kita ketika selesai salat, kita mengucapkan wirid, Allahumma antas salam wa minkas salam. Dari Allah lah salam, engkau adalah salam ya Allah, dari engkau lah keselamatan ya. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya Rabb. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini satu amalan yang luar biasa. Yang kedua, elemen kedua dari ucapan salam orang muslim adalah rahmatullah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pengakuan bahwa dalam menjalankan aktivitas hidupnya, manusia ini selalu ditemani oleh sifat Allah yang Rahman, sifat Allah yang Rahim. Karena itulah di antara ragam sifat-sifat Allah yang sangat banyak, nama-nama Allah yang sangat banyak, tapi yang dipilih untuk menemani aktivitas kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita melakukan semua amalan kita dengan mengucapkan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak dipilihkan Bismillah Al-Malik Al-Quddus. Tidak dipilihkan Bismillah Al-Qawi Al-Matin. Tidak dipilihkan Bismillah Al-Ahad As-Samad. Tidak. Tapi Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi, interaksi yang terjadi dalam kehidupan ini sebenarnya di atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tidak ada istilah keburukan yang mutlak kalau kita melihat kerja Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kacamata manusia mungkin buruk, tapi di kacamata Allah tidak mungkin. Dari sisi Allah tidak mungkin. Pasti ada hikmah yang luar biasa. Karena itu Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu, tapi itu baik bagi kamu. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala selalu ada hikmah di balik itu. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluknya untuk menyayangi mereka. Ingat, Allah menciptakan kita untuk menyayangi kita. Kalau sekiranya rahmat Allah ini terhijab, ini karena dosa kita, kesombongan kita, ya, atau hal-hal yang berkenaan dengan diri kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Elemen ketiga dari salam adalah wa barakatuh, artinya keberkahan. Berkah selalu berkaitan dengan nilai. Jadi bank konvensional dan bank syariah misalnya, ya, walaupun secara angka mungkin bank konvensional dapat memberikan angka yang lebih tinggi dalam bentuk bunga, tapi itu riba, berarti itu menghancurkan. Sebaliknya, apapun yang datang dari muamalah yang berdasarkan syariat Allah, maka dia pasti mendatangkan keberkahan. Nah, ini keberkahan. Jadi dalam kehidupan ini segala sesuatu yang diberikan Allah adalah rahmat, tapi belum tentu dia menjadi berkah bagi seseorang. Ketika kita mengucapkan salam waktu silaturahim, kita mendoakan keharmonisan, kita mendoakan rahmat Allah, dan kita mendoakan keberkahan. Komplit sudah, palet-palet kebahagiaan ada di situ. Baru berapa detik berjumpa saudara dalam wajah berseri-seri, tersenyum, lalu kemudian mengucapkan salam, lalu bersalaman. Apa kata hadis tentang hal itu? Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu mengucapkan salam dan berjabat tangan kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya seperti Allah gugurkan daun-daun di musim gugur. Subhanallah. Apa yang paling dibutuhkan oleh seorang pendosa seperti kita ini? Yang dibutuhkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengampuni dosa seseorang, maka akan mudah bagi Allah untuk mencarikan jalan keluar bagi seluruh persoalan-persoalannya. Sehingga Ibnu Qayyim pernah menasihati kita, kalau sekiranya kita sudah di depan Allah Subhanahu wa taala, sudah menengadahkan tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi bingung mau berdoa apa, saking banyaknya persoalan, banyaknya problem dalam kehidupan, maka cukup satu, kata Ibnu Qayyim, minta ampunlah kepada Allah. Karena jika Allah telah mengampuni dosamu,
Allah akan memudahkan seluruh persoalan-persoalanmu. Allah akan memberikan seluruh solusi dari problem-problem yang engkau sedang hadapi pada hari ini. Nah, ini baru beberapa detik ketika menyambung silaturahim. Pertanyaannya adalah, kalau sekarang kita ada anjuran untuk tidak saling membahayakan, ya, tidak saling berkunjung dulu, tidak saling berjumpa dulu, tapi sama-sama stay di rumah, maka tentu saja silaturahim memiliki makna yang sangat luas. Apa saja sih cakupan-cakupan silaturahim walaupun kita tidak bisa berjumpa secara fisik? Yang pertama, Islam mengajarkan kita untuk, ini saat yang paling tepat untuk belajar tentang nasab. Kita ini berasal dari mana? Siapa saja keluarga kita? Ini ada tuntunan dari hadis, ta'allamul ansab, kata Nabi. Pelajarilah nasab kalian. Ini bagian dari menambahkan mahabbah, menambahkan kecintaan dengan keluarga. Jadi hari-hari ini kita lebih banyak waktu dengan anak-anak kita. Saatnya kita mengenalkan kepada anak mana saja saudara dari sebelah ayah, pihak ayah, mana saja saudara dari pihak ibu, mana paman-pamannya, mana sepupu-sepupunya. Ini penting sekali, ya, karena ini menimbulkan kecintaan. Yang kedua adalah dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun kita tidak berjumpa dengan secara langsung, tapi dari grup WhatsApp keluarga kita tetap bisa mengirimkan artikel-artikel yang menarik, ya, yang meniupkan optimisme, hal-hal yang positif, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, menguatkan kesabaran dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagian dari menyambung silaturahim. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada mereka. Ya, dalam sebuah hadis pernah diceritakan seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahukah engkau bahwa aku baru saja memerdekakan seorang budak?" Perhatikan, semangat Islam ini memerdekakan budak. Karena itu banyak sekali kafarat-kafarat dosa itu dapat ditebus dengan memerdekakan seorang hamba. Kenapa? Karena kesetaraan manusia sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada budak dan tidak ada orang merdeka. Allah ingin semuanya merdeka. Jadi besar sekali pahala memerdekakan budak. Ketika ada seorang sahabat yang mengaku kepada Nabi bahwa dia baru saja memerdekakan seorang budak, Nabi berkata, "Aw fa'alta? Engkau sudah lakukan itu?" Dia berkata, "Na'am, aku sudah lakukan ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kalau sekiranya engkau hadiahkan budak itu kepada pamanmu, itu lebih utama." Subhanallah. Lihat bagaimana menanamkan rasa cinta kepada keluarga dengan cara memberi hadiah seorang budak kepada paman lebih dicintai daripada memerdekakan budak itu sendiri. Inilah cakupan-cakupan silaturahim walaupun kita dibatasi tidak bisa berjumpa secara fisik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ujian yang sedang menghadapi kita hari ini menghalangi kita untuk kreatif melakukan amalan-amalan, khususnya amalan silaturahim, ya, muamalah kita sesama manusia, agar Allah Subhanahu wa taala membalasnya nanti di akhirat. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.